Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar XRP nih teman-teman. Sesuai dengan yang kalian request juga di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sebelum saya lanjut, gimana kabar kalian teman-teman? Dan mengingat market kripto sekarang lagi merah merona, gimana nih kondisi portofolio kalian? Boleh banget nih kalian komen di bawah, apakah kalian termasuk sebagian kecil mungkin yang lagi hijau atau lagi profit? Atau mungkin kalian, termasuk sebagian besar yang mungkin rata-rata lagi plotting loss ya teman-teman ya, atau lagi kena drawdown nih. Feel free, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah, terutama buat XRP Army nih atau holder-holder XRP ya, yang mana memang XRP ini juga mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Dan tentu kita bakalan bahas nih dari segi projection dan juga, dari segi beberapa metrik data yang bakalan saya tunjukin juga seputar XRP di pembahasan kali ini. Tapi tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama kayak biasa kita bakalan lihat dulu dari CMC ya atau coinmarketcap.com di mana per video ini saya record ini global market cap crypto udah turun 8%-an teman-teman. Itu signifikan banget ya. Dan kalau kalian melihat 8% ini mungkin kecil, kalian harus tahu ini global crypto market-nya teman-teman, atau ini kapitalisasi global dari pasar kriptonya gitu. Jadi turun 8%, ya kalian bisa tahu lah ya apa yang terjadi sama rata-rata koin-koinnya gitu. Termasuk XRP, di sini XRP juga dalam 24 jam terakhir, turun belasan persen ya, kalian bisa lihat di sini. Dan memang buat XRP ini, per video ini saya record masih ada di urutan keempat teman-teman dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Mengingatkan yang lain juga pada turun ya. Dan di sini kalian bisa lihat buat harga XRP sekarang ada di kisaran 1,8 US dollar per koinnya teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat di chart-nya teman-teman ya. Nah di sini. Nah sebenarnya chart-nya juga ya XRP sangat disayangkan teman-teman. Dia harus kehilangan momentumnya atau kehilangan, lebih tepatnya kehilangan demand area yang di sini teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nih berapa banyak demand area ini itu menahan pergerakan harga XRP ini. Kalian bisa lihat sendiri berapa banyak, eee, testing ya di demand area ini sampai akhirnya di breakdown teman-teman ke bawah. Dan kalian mau tahu apa yang menarik kalau misalkan kita coba lihat ya datanya teman-teman. Di sini kalau, per ini breakdown kalian bisa lihat nih, ini kan ada breakdown yang cukup signifikan ya di sini teman-teman. Nah kalau kita lihat, di sini ya, kita coba lihat dari CoinGlass. Nah kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di XRP ini sekitar 71,25 million of dollar teman-teman. Itu lumayan besar banget ya. Dan of course didominasi oleh long position yang mana ya wajar teman-teman ini pasti banyak para pelaku pasar yang, punya position long di demand area ini mungkin di kisaran demand area ini ya mengingat wajar aja ya karena demand area ini kan seperti yang tadi saya katakan krusial banget, banyak banget, sentuhan di daerah ini dan kemudian sejauh ini atau lebih tepatnya sejauh ini terjadi teman-teman ini selalu berhasil rebound gitu. Namun sangat disayangkan ternyata ya kalian bisa lihat sendiri nih, dia memang ada rebound sendiri, di sini ada rebound yang lumayan teman-teman, ya nggak lumayan-lumayan banget sih tapi so far naik ya 8%-an lumayan. Dan setelah itu kalian bisa lihat langsung dibanting ke bawah kayak gini teman-teman. Jadi, mungkin orang-orang yang taruh long position di sini dan mungkin stop loss-nya di bawah sini itu langsung kemakan ke bawah dan ya mungkin ada beberapa juga yang nggak menerapkan money management yang baik sehingga kena liquidation atau kena likuidasi ya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri tadi datanya di CoinGlass, likuidasinya XRP ini gede banget di angka 71,25 million of dollar dalam 24 jam terakhir gitu. Dan coba coba kalian komen juga mungkin salah satu dari kalian ada nih yang termasuk di sini ya. Dan buat volume XRP memang ada peningkatan tapi open interest-nya memang menurun seperti data yang kalian bisa lihat di sini. Dan kalau kita back to the chart, di sini ya, sebenarnya yang bisa kita amati adalah, well, di demand area ini ya, sebenarnya sangat disayangkan memang kita sekarang sedang bermain di bawah demand area ini dan I think di sini bener-bener breakdown teman-teman dan sangat disayangkan ya. Tapi di sini seperti yang saya katakan kita harus melihat, berbagai potensi atau probabilitas yang mungkin terjadi, tapi sekali lagi disclaimer ini bukan ajakan jual beli dan ini cuman dari POV dan pendapat saya semata dan sangat mungkin salah. Oleh karena itu buat teman-teman yang mau kritisi atau mungkin teman-teman punya pandangan lain itu feel free banget buat komen aja di kolom komentar di bawah dan itu bagus ya buat jadi bahan diskusi dan juga buat teman-teman jangan lupa buat kalian harus due diligence dan analisa mandiri juga gitu. Jangan telan omongan siapapun secara mentah-mentah. Dan di sini ya, I think XRP memang dalam penurunan ini dia sedang nge-fill fair value gap-nya nih yang terbentuk di sini, yang mana kalau kalian lihat di sini tuh ada fair value gap nih. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat
ada fair value gap yang memang sama sekali belum diisi ya. Bahkan candle panjang yang ada di sini atau tail panjang di sini itu belum nge-fill area fair value gap-nya yang ada di sini. Dan ini akhirnya kita baru dapat fill ya di sini kalian bisa lihat ini candle ini mulai nge-fill area fair value gap-nya meskipun belum semua, tapi ya ini cukup nge-fill sebagian besarnya ya buat area imbalance yang terbentuk. Dan tentu ya ada beberapa potensi yang mungkin terjadi di mana kalau misalkan kita berkaca pada beberapa habit yang saya udah sering bahas juga, ada potensi buat XRP, maybe dia bisa, turun dulu and then dia testing ya ke resistance-nya yang mana di sini, tadinya adalah demand area. Dan kalau misalkan berkaca atau berpendapat bahwasannya udah breakdown, harusnya ini jadi area supply atau jadi resistance, dan ada potensi buat XRP turun ke level-level area atau level-level harga selanjutnya. Dan mungkin ya, salah satu target yang realistis buat XRP untuk penurunannya, either dia fill area fair value gap-nya semua yang ada di sini, ataupun dia juga bisa testing ke demand area-nya yang ada di bawah sini. Mengingat memang ini juga demand area yang, ya sebelumnya menahan pergerakan harga XRP ya. Nah, kalian bisa lihat di situ, kayak gitu teman-teman. Dan itu buat bearish skenario dari XRP teman-teman. Dan I think itu juga salah satu skenario yang teman-teman perlu antisipasi atau pertimbangkan gitu. Karena bukan nggak mungkin dengan kondisi market yang lagi cukup bearish ya sekarang. I think ini skenario yang ya mungkin aja bisa terjadi gitu. Tapi hopefully ya enggak teman-teman. Karena mungkin kalau ini terjadi drawdown dari para holder XRP juga signifikan ya pasti ya. Namun I think di sini sebenarnya ya kalau kita melihat, kayak gini, ini kan artinya kita dapat reaction nih di area fair value gap ini, which means berarti kan ada buyers nih yang tertarik buat akumulasi atau buat beli nih. At least di sini kita dapat rejection atau pantulan ke atas yang mengartikan bahwa ya di sini ada loh pembeli teman-teman yang tertarik buat akumulasi XRP gitu. Dan ini bahkan tail-nya udah mulai panjang banget ya, kalian bisa lihat nih, makin saya record videonya ini makin nah kalian bisa lihat gerak terus ya, padahal ini time frame daily gitu. Dan I think sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin kalau misalkan, XRP ini memang ternyata cukup strong ya, dan memang sejauh ini sih cukup strong teman-teman, mengingat banyak altcoin lain yang udah turun lebih dalam, tapi XRP sebenarnya sebelum pergerakan ini dia masih bisa maintain di demand area ini. So, I think jika memang XRP ternyata bisa reclaim lagi buat demand area yang di sini, which means kalau misalkan dia bisa naik and then testing lagi dan ya mungkin bisa balik ya main di range ini teman-teman, itu mungkin akan jadi angin segar buat holder XRP karena paling enggak XRP ada potensi buat bisa ya tektokan lagi lah ya di kisaran area ini gitu atau bisa konsolidasi lagi di kisaran range area ini gitu. Dan I think itu akan mencegah XRP buat terjadi skenario bearish tadi ya teman-teman, karena kalau misalkan dia bisa reclaim, demand area ini I think it's very good buat XRP karena ya mungkin kita bisa lihat dia bisa bermain lagi di atas demand area ini. Tapi ya we never know apa yang bakal terjadi dan tugas kita cuman coba lihat nih antisipasi, berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di berbagai aset kelas termasuk XRP ini gitu. Dan kalau kalian sadar ya, sebenarnya teman-teman, fair value gap-nya itu nggak cuma di sini, tapi di sini juga ada teman-teman, kalau kita lihat ya. Nah, di sini, itu sebenarnya bisa terbentuk juga nih fair value gap, kalau misalkan memang candle ini nggak, naik atas gitu. Kalau di sini juga bisa kita concern sebagai area fair value gap yang cukup besar ya. Dan so, mari kita lihat mana nih yang bakal di-fill oleh XRP ini gitu, untuk ke depannya. Dan sebenarnya lebih kurang kayak gitu aja sih buat pembahasan terkait price action-nya. I think nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena memang, spotlight-nya atau highlight-nya ini ada di pergerakan yang baru-baru ini terjadi gitu. Dan kalau kita lihat dari data XRP, nah kayak gini, ya dengan penurunan yang terjadi ya kita bisa langsung tahu ya bahwasannya return banyak koin kripto di kuartal 2 awal-awal ini, terutama di bulan April ini langsung merah pasti, nggak terkecuali XRP di mana minus 13,6% di bulan April ini teman-teman. Ini baru tanggal 7 April pas saya record video ini dan udah minus 13,6% teman-teman. Dan di kuartal 2-nya juga ya average-nya juga langsung minus ya dan I think, ini harus menjadi concern bagi para pelaku pasar juga bahkan I think kalau misalkan kita search Bitcoin ya itu juga I think, sekarang lagi minus gitu dan rata-rata harusnya di bulan April ini, market crypto atau risky asset belum menunjukkan return yang, bagus ya. So mari kita lihat, ini kan masih awal bulan April teman-teman, kita lihat di pertengahan hingga penghujung bulan April dulu deh, nggak usah di kuartal 2 dulu, atau nggak usah di ujung kuartal 2 dulu, at least kita lihat di bulan April dulu, gimana nih performa dari berbagai aset beresiko seperti XRP dan lain-lain, dan terutama market crypto ya, teman-teman. Dan coba gimana kalian komen nih, buat teman-teman holder XRP, apa kabar kalian semuanya dan gimana portonya? Boleh teman-teman komen di kolom komentar di bawah, pandangan kalian seputar market saat ini juga menurut kalian gimana? Apakah menurut kalian harganya udah oke, udah cukup rendah nih buat akumulasi? Atau justru menurut kalian kayaknya masih bisa turun lagi deh gitu? Boleh banget kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan tentunya, buat teman-teman ya
yang mau request analisa koin, boleh banget feel free request aja di kolom komen di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik kayak XRP ini, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Dan lebih kurang kayak gitu, dan oh iya satu lagi teman-teman, buat kalian yang mungkin mau request analisa koin, teman-teman boleh banget mampir ke Linktree saya yang tentunya ada di bio account TikTok atau di bio account Instagram saya juga, teman-teman boleh mampir ke Instagram saya, atau di link yang tertera pada description di channel YouTube saya juga ada, di mana di situ kalian bisa akses link traktir buat request analisa koin sekaligus support saya juga, teman-teman. Dan oke, lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.